Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kuliah online pengantar mekanika kuantum. Pada sesi sebelumnya kita sudah sedikit lebih jauh memahami tentang keadaan suatu sistem, yang mana itu bagian dari postulat ke-1. Dan sekarang kita lanjutkan, kita sedikit lebih jauh masuk ke bagian kedua, yaitu tentang observable, yaitu besaran-besaran yang akan diukur begitu di dalam mekanika kuantum. Oke, langsung saja kita baca. Sebelum nantinya saya juga akan menjelaskan beberapa contoh soal ya. Kita masuk ke sini dulu. Observable. Nah, ini sudah disinggung ya. Sudah disinggung. Observable yaitu variabel dinamik yang dapat diukur atau yang akan kita ukur begitu ya. Dan di sini ternyata observable itu diwakili oleh suatu operator Hermite. Operator Hermite yaitu operator yang memenuhi Hermitian adjoint begitu ya. Atau yang operator-operator yang Hermitian begitu. Nah, fokus kita di sini salah satu contohnya operator yang sepadan. Operator yang sepadan dengan Hamiltonian ya. Jadi kalian akan diperkenalkan dengan Hamiltonian nantinya, yaitu dimana Hamiltonian itu kalau dalam kasus kuantum ini kita mau mengukur energi dari suatu sistem, dimana kita tahu kalau energi sistem, kalau sistemnya konservatif tentu ya, itu adalah tenaga potensial ditambah tenaga kinetik gitu. Ini adalah tenaga kinetik dan ini adalah tenaga potensial gitu. Ada dua ya, dan ini Hamiltonian. Dan biasanya ini di bagian ini akan sering muncul gitu. Dan di sini dijelaskan kalian operator Hamiltonian itu muncul seperti di persamaan 4.16. Dan di sini ini adalah Laplacian, yaitu bentuknya ddx, ddy dan ddz. Dan di bagian awal ini kalian akan sering kali diperkenalkan dengan kasus yang satu dimensi. Jadi tidak tiga dimensi, hanya satu saja Laplaciannya, yaitu d kuadrat dx kuadrat, hanya begitu. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita fokus ke bagian ini dulu. Hamiltonian. Hamiltonian di sini terdapat dua suku, yaitu yang pertama ini adalah tenaga kinetik atau energi kinetik ya, kinetik. Dan di sini potensial. Nah, ini perhatian ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Dan di bagian awal ini kalian akan banyak diperkenalkan dengan bagian partikel yang bebas atau partikel-partikel yang tidak memuat energi potensial begitu. Jadi tidak ada energi potensialnya begitu ya. Dan nanti kalian akan diperkenalkan secara khusus setelah bab ini selesai. Kalian akan diperkenalkan dengan kasus-kasus yang memuat energi potensial. Ini secara khusus dipelajari nanti ya. Dan di situ pun ada batasannya. Di sini dituliskan bahwa V itu bisa bergantung fungsi R, juga bisa bergantung fungsi T. Dan nanti bab setelah ini kalian akan difokuskan pada suatu potensial yang tidak bergantung waktu. Cukup jelas ya. Jadi nanti itu akan dibahas di belakang. Dan di bagian awal ini kalian akan sering diperkenalkan dengan hanya bagian depan dulu saja. Jadi kita tidak terlalu ribet di bagian ini, hanya dua saja ini ya. Nah, jangan khawatir bagaimana kasus itu muncul, nanti ada contohnya juga ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, dan di sini kalian juga diperkenalkan lagi Hamiltonian, seperti postulat kelima juga sudah disinggung ya. Tapi itu kita bypass dulu, dan saya bacakan di sini ada beberapa contoh observable dan operator kepadanya. Jadi variabel fisika apa yang biasanya akan diukur begitu, dan operatornya seperti apa. Nah, di sini ada R. Jika kita mau mengukur posisi, maka kita pakai operator R. Kalau kita mau mengukur momentum, kita pakai operator P. Kalau
kita mau ukur tenaga. Nah, tenaga kinetik T ini energi kinetik ya. Tenaga kinetik V kuadrat per 2M. Nah, ini kan kalau kalian rubah dalam V itu kan ya sama saja setengah mv kuadrat ya. Tapi ingat kita di sini makanya yang resmi ya. Jadi V kuadrat per 2M. Dan bentuknya operatornya T itu akan semacam ini. Nah, ini kita terima saja ya. Lalu kalau tenaga total, nah, atau ini tadi ya, seperti Hamiltonian ya, energi total begitu. Jadi kalau ngomong energi berarti yang kita bicarakan adalah Hamiltonian. Ini bentuknya semacam ini. Jadi minus H bar kuadrat per 2M plus V. Nah, dan sekali lagi disinggung di bagian awal ini kalian jangan terlalu risau dengan V ini, karena kalian akan diperkenalkan dulu dengan partikel bebas yang tidak terkait dengan V ini dulu. Dan berikutnya yang umumnya ada operator momentum linier. Bentuknya semacam ini. Nah, ini kalian terima saja dulu. Jadi kalau ada kebingungan, santai saja. Paling tidak kalian pernah membaca, pernah melihat bentuknya. Nanti kalian akan diperkenalkan, dihadapkan dengan sebuah persoalan-persoalan yang terkait dengan ini. Dan jangan khawatir juga, nanti saat mengerjakan permasalahan itu kalian akan saya temani, begitu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, beberapa operator ini. Dan di bagian ini saya tidak langsung mencontohkan. Nah, ini kan observable ya, variabel yang akan diukur. Lalu kalau saat kita ngukur, kira-kira hasilnya seperti apa? Ini juga secara khusus akan kita selidiki lebih jauh, tapi tidak pada sesi kali ini. Saya lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Saya akhiri dulu sesi kali ini sebagai sebuah pemahaman dasar. Dan nanti pada beberapa sesi sebelumnya pemahaman ini akan sangat kita perlukan saat kita mengerjakan soal-soal latihan atau beberapa permasalahan yang muncul di dalam mekanika kuantum ini. Saya akhiri dulu, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.